Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya, Dunia membenci kamu, tetapi Kristus mengasihi kamu. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Pada zaman sekarang ini, menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang mudah. Nilai-nilai dunia semakin bertentangan dengan firman Tuhan. Kejujuran dianggap kelemahan, kekudusan dianggap kuno, kesetiaan kepada Tuhan dianggap fanatisme. Seringkali orang percaya bertanya, mengapa saya dihina karena iman saya? Mengapa ketika saya ingin hidup benar justru banyak tantangan? Jawabannya telah diberikan Yesus sendiri dalam Yohanes 15 ayat 19. Karena kita bukan milik dunia lagi. Saat seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat, statusnya berubah. Ia masih hidup di dunia tetapi bukan lagi menjadi bagian dari sistem dunia yang melawan Allah. Dunia yang dibicarakan Yesus. Ketika Yesus berkata dunia bukan berarti bumi ciptaan Allah. Kejadian 1 ayat 13 berkata bahwa semua ciptaan Allah sungguh amat baik. Lalu mengapa dunia dibenci? Karena yang dimaksud adalah sistem kehidupan yang dikuasai dosa. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang dimaksudnya adalah kesombongan hidup, keinginan daging, hawa nafsu mata, pemberontakan terhadap Allah. Itulah dunia yang membenci Kristus. Seekor ikan hanya dapat hidup di air. Apabila ikan pindah ke daratan, ia tidak akan nyaman. Demikian juga orang percaya. Dahulu kita menikmati dosa, sekarang Roh Kudus tinggal dalam kita. Hati kita tidak lagi nyaman hidup dalam dosa. Mengapa dunia membenci orang percaya? Karena terang selalu menyukakan kegelapan. Yesus berkata, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ketika seseorang hidup benar, kehidupannya menjadi cermin bagi orang lain. Bukan kita yang menghakimi, tetapi hidup kita membuat dosa mereka terlihat. Karena itu mereka marah. Daniel hidup jujur di Babel, musuh-musuhnya mencari kesalahan, tetapi tidak ditemukan. Akhirnya mereka memakai iman Daniel untuk menjebaknya. Daniel masuk gua singa, tetapi Allah membelanya. Yusuf menolak ajakan istri Potifar, akibatnya dia di penjara. Kesetiaan kepada Tuhan kadang membawa penderitaan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dunia pernah membenci Yesus. Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Murid tidak lebih besar daripada gurunya. Kalau Yesus ditolak, pengikutnya juga akan mengalami hal yang sama. Maka jangan heran bila diejek, difitnah, ditolak, bahkan dianiaya. Semua itu pernah dialami Yesus. Emas yang dimurnikan dalam api, semakin panas apinya, semakin murni emas itu. Demikian pula iman. Tanpa ujian, iman tidak akan bertumbuh. Kebencian dunia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 35-39 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penderitaan, penganiayaan, kelaparan atau bahaya? Tidak ada. Kasih Kristus jauh lebih besar daripada kebencian dunia. Kisah Rasul Paulus di penjara, dicambuk, dilempari batu, tetapi ia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ia kehilangan banyak hal, tetapi tidak kehilangan Kristus. Bahaya mengasihi dunia. Yang paling berbahaya bukan ketika dunia membenci kita, tapi yang paling berbahaya adalah ketika dunia mencintai kita karena kita sama seperti dunia. Yakobus berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Banyak orang mulai berkompromi dengan jabatan, demi uang, demi popularitas, demi diterima semua orang. Lama-lama firman Tuhan dikorbankan. Paulus berkata, Demas telah meninggalkan aku karena ia mencintai dunia. Ia lebih ingin kenyamanan daripada salib. Hidup kudus di tengah dunia. Yesus tidak meminta kita keluar dari dunia, tetapi menjadi garam dan terang. Artinya tetap bekerja, tetap bersekolah, tetap berusaha, namun hidup berbeda. Orang percaya harus dikenal karena jujur,
rendah hati, penuh kasih, suka mengampuni dan setia. Garam tidak pernah mengubah dirinya menjadi ikan, tetapi ikan berubah karena garam. Orang Kristen tidak mengikuti dunia, justru dunia harus melihat Kristus melalui hidup kita. Tetap setia sampai akhir. 1 Korintus 15 ayat 34 berkata, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah panggilan Tuhan. Bangun dari kehidupan yang kompromi, kembali kepada kekudusan, tetap setia walau dibenci, karena upah kita bukan dari dunia, tapi dari Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini saudara mengalami penolakan karena mempertahankan iman, jangan berkecil hati. Itu bukan tanda Tuhan meninggalkan saudara. Sebaliknya ia bisa menjadi bukti bahwa saudara sedang berdiri di pihak Kristus. Namun mari kita jujur menguji diri. Jangan sampai kita dibenci karena alasan atau sikap kita sendiri. Biarlah jika dunia membenci kita, itu karena kita hidup benar dan setia kepada Yesus. Ingatlah perkataan Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Kemenangan orang percaya bukan diukur dari kebanyakannya pujian yang terima dari dunia, tetapi dari kesetiaan kepada Kristus sampai akhir. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, dunia mungkin membenci kita, tetapi kasih Kristus tidak pernah berubah. Orang percaya dipanggil untuk hidup kudus, menjadi terang di tengah kegelapan, dan tetap setia sampai akhir. Jangan mencari penerimaan dunia dengan mengorbankan kebenaran. Berdirilah teguh di dalam Kristus, sebab Allah yang telah memilih kita dan menjanjikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang setia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup sebagai miliknya sampai hari kedatangannya yang mulia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami keluar dari dunia untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang mengalami pergumulan, yang sakit, dalam kesulitan ekonomi, kesedihan atau penganiayaan karena iman. Jamalah mereka dalam kuasa-Mu, kuatkan hati mereka, berikan pengharapan damai sejahtera, jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.